Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Petri di sini. Kali ini materi kita adalah hukum-hukum dasar kimia. Ini adalah materi kimia untuk kelas 10 MIPA di semester genap. Oke, berikutnya perhatikan gambar berikut. Tunggu ya. Ini ada gambar telur, kemudian ada gambar beras ketan gitu, dan ini ada gambar yang ketiga. Ini ada gambar yang kita pernah rangkai, model molekul ya, yang ditanya di sini, tahukah Anda satuan dari gambar-gambar berikut? Kalau telur biasanya bisa dihitung butir, 1 butir telur, 2 butir telur. Kalau beli banyak satuannya adalah per kilogram. Kalau beras, butiran beras gitu ya. 5 butir beras, 10 butir beras, atau satuan kalau dijual per kilo atau per liter. Kaitannya dengan materi ini apa? Sekarang kita akan belajar hukum dasar kimia yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini, kita lihat dulu. Ini ya. Dia kok kembali terus ya? Tunggu. Agak susah di play hukum kekekalan massanya. Ibu mau lihat makan materi ini ya. Di sini hukum kekekalan massa. Siapa tokoh yang mengemukakannya? Ini adalah Antoine Laurent Lavoisier, dikenal dengan Bapak Lavoisier. Dia menemukan fakta bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat. Oke, jadi bunyi hukum kekekalan massa itu apa? Ya ini. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, kita next lanjutkan. Seandainya kita punya sebelum reaksi, ini 2 buah bahan, kita timbang beratnya 104, ini ya, 5 gram. Kemudian bahan itu kita reaksikan sehingga terjadi perubahan warna, namun massanya sebelum dan sesudah ini tidak berkurang sama sekali, tetap 104,50 gram. Oke, bisa dimengerti. Jadi sebelum reaksi dengan sesudah reaksi adalah sama. Ini bunyi dari hukum Lavoisier. Lanjut ke hukum kedua, yaitu, tapi sebelumnya ada contoh soal dulu. Di sini ada sebanyak 23 gram logam natrium, natrium itu Na ya, direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berarti natrium klorida ini garam dapur, NaCl. Ditanya berapa massa dari gas klorin yang bereaksi. Ini penyelesaiannya, kita buat dulu. Natrium itu dalam fase solid, artinya kalau kita buat rumus, natrium itu Na, direaksikan dengan klorin itu Cl, sebenarnya Cl2 ya, akan menjadi natrium klorida itu NaCl. Di sini massa sebelumnya natrium 23 gram, massa sesudahnya 58,5 gram. Ditanya berapa sih massa klorin? Ya, kita kurangkan saja ini, kurang ini, maka akan dapat massanya. Ini berdasarkan hukum kekekalan massa. Dapatlah nilai massa gas klorin 35,5 gram. Semoga bisa dimengerti ya untuk materi ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ini nama tokoh yang mengemukakannya, yaitu Joseph Louis
Proust. Dia menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap zat selalu tetap, gitu ya. Kita lihat, ini ada air. Air itu tersusun dari H2 yang bereaksi dengan O2. Jadi gas hidrogen yang bereaksi dengan oksigen, sini lihat, menjadi air. Ini maksudnya tanda panah ini. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. H2-nya 1 gram, O2-nya 8 gram, H2O-nya 9 gram, yaitu 1 ditambahkan dengan 8, ditambah ya, bukan kali ya, ditambah akan menjadi 9. Ini totalnya. Ini kita lihat perbandingannya. Kalau 1 banding 8, dia akan menjadi 9. Totalnya 1,5 banding 12. Totalnya 13,5. 2 gram dengan 16. Ini kan kalau semuanya kita bagi dengan 2, dapatlah 1 banding 8 banding 9. Tetap sama. Gitu ya, semoga bisa dimengerti. Ini hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon CO2 adalah 3,8 gram. Pertanyaannya, berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Pertanyaan kedua, berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Kita lihat, massa C berbanding dengan massa O adalah 3 banding 8. Hingga dapat ditulis seperti ini, 3/8. Lanjut, sehingga massa C sama dengan 3/8 kali massa O. Berapa massa C? Kalau diketahui massa O-nya 24 gram. Masuk ke rumus ini. 3/8 kali 24 dapatlah 9 gram. Ini jawabannya ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui massa C berbanding dengan massa O itu kan 3 banding 8. Kalau ditambahkan 3 tambah 8 menjadi 11. Persen massa C itu adalah 3/11 dikali 100% dapat 27,27%. Massa O-nya 8/11. Angka 3 dari mana? 3 perbandingan C masuk ke sini. 8 punya O masuk ke sini. Sehingga dapat nilai 72,72. Kalau 2 ini ditotalkan, totalnya harus 100%. Itu ya. Oke, bisa dimengerti. Kita akan lanjut ke hukum yang ketiga. Hukum perbandingan berganda. Dikemukakan atau hukum Dalton. Ini bapak kimia banget, John Dalton. Dia menyatakan, jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, massa unsur kedua dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi nggak boleh koma ya, harus bilangan bulat dan sederhana gitu. Misalnya contoh pada karbon monoksida, rumusnya kan CO tuh. Kalau karbon dioksida kan CO2 ya. Nah, perbandingan unsurnya gimana? Kalau karbon berbanding dengan oksigen, kita lihat. Artinya 12 gram karbon berbanding dengan 16 gram oksigen. Di sini 12 gram karbon berbanding dengan 32 gram oksigen. Kita lanjut. Masanya bagaimana? Kita lihat, massa yang berbeda adalah oksigen yang pertama. Ini kan oksigennya 1. Di sini oksigennya 2. Maka perbandingannya 16 banding 32 disederhanakan 1 banding 2. Oke, simak. Semoga bisa dimengerti ya. Materinya akan berlanjut. 1 banding 2 itu bulat, sederhana. Nggak boleh 0,5 banding 1, itu tidak boleh. Harus bilangan bulat dan sederhana ya. Ini contoh soalnya. Ada gas klorin atau Cl2
dengan gas oksigen atau O2 membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Ini ada komposisinya yang terbentuk. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa hukum perbandingan berganda berlaku pada setiap senyawa tersebut. Yang kedua, jumlah rumus A senyawa A ini dalam Cl2, tentukan rumus senyawa B dan C-nya apa, gitu kan. Ini A-nya ini senyawanya apa, B-nya apa, C apa, D apa, itu maksudnya ditanya. Kalau ini kan disederhanakan, dapat perbandingan senyawanya Cl2O gitu. Cl2O ini, nah yang lainnya apa gitu maksudnya. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau kita buat perbandingan semuanya ini yang A ya. 0,2259 berbanding 1. Ini ke sini. Dapatlah dia, kalau dibuat perbandingan untuk atom O-nya ini berbanding ini gitu, dapat perbandingan ini, lihat senyawanya 1 banding 4 banding 6 banding 7. Ini 1, 4, 6, 7 disederhanakan jadi ini. Pembaginya berapa? Pembaginya ini 0,2256 dari gram ini. Kenapa menggunakan angka 0,2256? Karena ini angka terkecilnya. Gitu. Jadi semua ini disederhanakan menjadi bilangan yang ini. 1 banding 4 banding 6 banding 7. Gitu. Soal yang B tadi, kalau didapat yang A rumusnya Cl2O, perbandingan Cl berbanding O, 2 banding 1, lihat penyederhanaannya. Ini yang tadi sudah dapat nih. 1, 4, 6, 7 dari soal yang A ini tadi. Oke, kita lihat soal yang A tadi. Angka ini dimasukkan untuk menjawab soal B. Yang ini. Sini, ini dapat dari jawaban A. Maka ini dapat penyederhanaan, ini jawabannya. Cl2O, perbandingannya O-nya ada 1, Cl-nya ada 2, masuk ke sini. Cl2O4 disederhanakan bisa jadi ClO2. Ini bisa Cl2O6, ini Cl2O7 ya. Hukum yang berikutnya adalah hukum perbandingan volume. Nama tokonya Gay-Lussac. Jadi hukum Gay-Lussac. Nyatakan volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus dengan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini ya nak. Contoh soalnya ada nanti. Kalau kita mau mencari volume gas yang dicari, maka berapa koefisien yang dicari berbanding koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Ini ada contoh soal. Ini ada reaksi nih. C4H8. Ini belum setara, kita setarakan dulu. Belum setara, setarakan dulu. Jadi seperti ini. Ini tanda tambah loh. Sehingga kita dapat koefisiennya di sini 1, ini 6, ini 4, ini 2 ya. Kalau ditanya diketahui O2-nya 2,4 liter. Berapa volume dari C4H8? Koefisien ini 1 gitu ya. Berbanding dengan koefisiennya yang ini 6. Di sini diketahui, salah tulis ya, 2,4 ini adanya di sini. Kan volume gas CO2 yang 2,4, di sini 2,4. Oke, ini salah tulis. Koefisien 1 dari C4H8, koefisien 4 dari CO2.
sehingga mendapatkan hasil volume C48 0,6 liter. Kita lihat volume O2-nya. O2 masih dicari, belum ada ini. Jadi 6 koefisien O2, 4 koefisien CO2, dikali volume yang diketahui 2,4 dapat 3,6 liter. Ini juga air, dapat hal yang sama. Gitu ya. Sama caranya. Hukum yang berikutnya Avogadro menyatakan bahwa ya, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Hukum Avogadro dapat dirumuskan dengan persamaan jumlah molekul X, misalnya dicari ada 2 buah molekul, berbanding jumlah molekul Y sama dengan volume gas X berbanding volume gas Y. Ya. Lihat di sini. Nah, ini rumusnya. Jadi yang dicari itu sama dengan koefisien yang dicari bagian atas berbanding koefisien yang diketahui dikali jumlah molekulnya. Itu juga dengan volume gasnya sama. Rumus ini kita terapkan ke contoh soal. Di sini pada suhu dan tekanan sama, pada suhu dan tekanan tertentu ya, ada 4 liter gas hidrogen diketahui mengandung 5 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Pada suhu dan tekanan sama, kita suruh mencari A. Jumlah molekul air pada 16 liter uap air, B. Volume gas amonia yang mengandung 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul amonia. Nih, buat diketahui dulu. Pada reaksi pembentukan air, artinya ini reaksinya 2H2 ditambah O2 membentuk H2O. Ini ada volumenya 4 liter di 4 liter H2-nya. Terus O2-nya dapat 16 liter. Tanya, berapa ini uap airnya? Kita gunakan jumlah molekul uap air. Nih, kalau 4 nilainya 5 kali, ini angka kali nih. Kali 10 pangkat 23 mol, yang 16 itu berapa gitu. Maka dapatlah yang ini jawabannya. Ini harusnya yang di sini kali ya. Ini kali ya, agak susah buat kali di sini ya. Oke. Ini kali, ini kali. Nah, jadi dapatnya ini. 5 kali 10 pangkat 23. Dapat dari mana, Bu? 16 liter per 4 liter. Perbandingan O2 dengan H2. 16 per 14. Dikali yang diketahui ini. Jumlah molekulnya. 5 kali 10 pangkat 22. Jadi dapatlah hasil ini ya. 16 dibagi 4 tuh coret-coret tinggal dapat 4. Harusnya kan 4 kali 5 itu harusnya kan 20 ya. 20 kali 10 pangkat 22 berarti 2 kali 10 pangkat 23. Ini satik nih. 2 nih. Ya, manusia dikoreksi aja pakai kalkulator ya hitungannya. Reaksi kedua, ada H2 plus N2 jadi NH3 ini koefisiennya 3 pindah ke sini. Kemarin udah kita bahas. 6 tuh jumlahnya. Ini NH3. Ini harusnya 2 nih. Aduh, banyak sekali salah ya. Ini bukan 3 tapi 2. Terus di sini angka sama dengan ini nggak bisa diketik, nongolnya seperti ini. Ini angka kali 1,5 kali 10 pangkat 23. Di sini volume H2-nya. Nah, ini kacau lagi, salah ketik lagi nih. Ini harusnya kan 5 kali 10 pangkat 22 nih. Ini salah nih, 5 ini yang benar kan. Jadi jawaban yang benar itu kalau 1,5 kali 4, 6.
10 bagi 5 dapatnya ini ya, 12 liter ini. Banyak salah, dikoreksi aja nanti. Ini kuis yang harus kalian kerjakan. Nanti yang sudah selesai jawab kumpulnya online aja. Via WA difotokan, kirim ke WA Ibu Petri ya. Ini soalnya seperti contoh tadi dijawab. Kesimpulannya apa sih? Jadi kita belajar ada 5 hukum dasar kimia gitu kan, ada dinyanyikan oleh kakak kelasnya. Ada hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, hukum Lavoisier, hukum Prost, dan hukum Dalton. Jadi kalau mau menghafal bunyinya bisa tonton channel YouTube Ibu, ada lagu-lagu karya anak Sparta ya. Sini kebanyakan perkara penting di dunia ini disempurnakan oleh mereka yang terus dan senantiasa berusaha, walaupun ia terlihat tidak memiliki harapan langsung. Jadi bisa nggak bisa, tugasnya tetap usaha, kumpul semaksimal mungkin, laporkan ke Bu Petri. Jadi Bu tahu di mana kalian tidak mengertinya. Oke, referensinya buka aja di channel YouTube, tulis aja ketik nama Petri gitu ya, nama Ibu Petri, terus pencariannya lagu hukum dasar kimia. Nah, nanti dikirim tuh. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.